Tersisa 2 balapan lagi untuk menentukan siapa yang bakal merebut titel juara dunia musim ini. Oke, recap kualifikasi. Rizrio start dari pole position dan Fabio Quartararo meraih tempat kedua. Sementara itu di tempat ketiga ada Luca Marini. Dan sebelum kita balapan di sprint race event, jarak poin di klasemen dengan Fabio Quartararo antara Rizrio itu hanya 1 poin saja. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa meraih titel juara dunia musim ini yakni dengan Fabio Quartararo harus not complete di kedua balapan, baik itu sprint dan juga main race event. Tapi itu sangatlah mustahil sekali. Dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP round ke-19. It's on the way. Langsung saja kita full gas. Namun Fabio Quartararo langsung menjauhkan gap dengan Rizrio di tikungan pertama. Sementara itu Luca Marini gagal menyerang kita dari sebelah kanan memasuki tikungan kedua. Dan bendera kuning sudah dikibarkan, yang mana ada 2 riders yang crash. Sangat disayangkan, kita lupakan saja dan saya fokus untuk mengejar Fabio Quartararo di lap pertama ini. Masih Fabio Quartararo mendefend dari sebelah kanan kita. Dia benar-benar bertahan habis-habisan dari serangan Rizrio. Dan kini pun masih Fabio Quartararo bertahan. Oke, ada celah, ada peluang, ada momentum kita ambil alih. Namun Fabio Quartararo mendorong kita hingga cukup keluar dari racing line, hingga Luca Marini pun juga datang masuk di tempat 2. Entry corner. Kali ini kita ngebikin sebuah kesalahan sendiri, sebuah mistake yang sangat sia-sia. Kita overtake lagi Luca Marini, cukup mudah. Kemudian di tikungan 9 masuk perlahan, tikungan tajam. Here we go. Fabio melebar dan kini Rizrio datang menyerang. Namun kita masih belum mampu mengejarnya. Tikungan 11 kita masuki dan menuju tikungan 12 kita geber lagi YZR M1. Kita ambil inside line di sini, semoga bisa mengejar Fabio Quartararo. Kita ambil race yang terdalam dan oh my goodness, malah jatuh, salah ngambil jalur cuy. Kampret banget. Sorry sekali kawan-kawan, kita kehilangan sebuah momentum untuk bisa menyerang Fabio Quartararo. Astaga, ini ceroboh sekali. Kebiasaan kalau udah di akhir-akhir musim pasti kita bakal ngerasa grogi dengan persaingan seperti ini. Entah kita udah ngelakuin berkali-kali pun persaingan seperti ini. Yang namanya akhir-akhir musim, apalagi jarak poinnya tipis banget, itu bikin kita ngerasa tertekan dan juga ngerasa grogi. Nah, yang awalnya kita unggul sepoin dari Fabio Quartararo, kini kita malah ditinggal jauh sama Fabio Quartararo menjadi 11 poin jaraknya cuy. Ini benar-benar hal yang sangat-sangat mengecewakan di MotoGP Malaysia, khususnya dari gaya balap kita yang cukup maksa mengambil racing line bagian dalam, padahal klub di Sepang itu di bagian kanan tadi itu sangatlah berbahaya, rawan ngebikin pembalap mental. Dan hingga saat ini di lap terakhir, tepatnya di tikungan 11-12, kita hanya mampu merecover dan hanya mampu bisa di urutan ke-15 saja. Yang alhasil kita nggak ngebawa pulang poin sama sekali dari balapan kali ini. Fabio Quartararo menang, Luca Marini kedua, dan Miguel Oliveira melengkapi podium 3 besar. Sementara itu Tony Arbolino dari Binder berada di depan kita sebagai pembalap dari LCR Honda, baik itu Castrol dan juga Idemitsu. Oke guys, menuju finish line, crossing the line, dan hasil buruk sprint kita akan mencoba bayar di main race event, khususnya di Malaysian Grand Prix. Lihat saja sebuah perlawanan balik kita untuk Fabio Quartararo di main race event. Oke semua, dan akhirnya tibalah kita di starting grid untuk sesi main race event di MotoGP Sepang, Malaysia. Kita di balapan sprint tadi gagal ngedapetin hasil maksimal, maka dari itu di balapan utama kita bakal mencoba ngebalaskan kekalahan tadi dan kita bakal berusaha meraih kemenangan. Pokoknya aku bakal main ngotot sedari awal balapan dimulai. Nah, kebetulan cuaca juga sangat mendukung. Kalau gitu langsung saja kita mulai main race event MotoGP Malaysia di round ke-19. Oke semua, dan inilah dia ronde ke-19 MotoGP 24 karir season ke-9. It's on the way. Oke, menuju tikungan pertama, seperti biasa Fabio Quartararo langsung melesat bagai roket. Tapi di entry corner kita akan datang menyerang Fabio Quartararo.
bertahan dari sisi luar racing line, kemudian masuk di tikungan 2. Kita ambilin sideline Bisaka, kita block pass Fabio Quartararo, dan akhirnya posisi pertama bisa kita dapatkan dari Fabio Quartararo. Luar biasa, akhirnya tinggal kita bertahan saja dari serangan-serangan yang akan dilancarkan oleh Fabio Quartararo. Terlebih lagi, kadang AI juga yang lainnya meskipun nggak ikut andil dalam pertarungan di titel juara, mereka juga ikut ngerusuh cuy. Nah itu yang kita khawatir, jadi sebisa mungkin bakal menjaga jarak kita dengan Fabio Quartararo, dijaga jarak yang cukup aman agar kita tidak khawatir. Oke guys, come on, kita fokus keep fighting menuju tikungan ke-8. Tikungan 7, tikungan ke-8, kemudian menuju tikungan ke-9. Nah saat ini di klasemen, misalkan kita meraih kemenangan terus Quartararo di tempat kedua, maka di klasemen setelah balapan selesai kita masih kurang 6 poin dari Fabio Quartararo. Untung saja ini bukan balapan terakhir, masih ada seri Valencia yang akan kita lakoni besok setelah balapan ini selesai. Pokoknya semoga aja kita mampu bertahan di sini. Come on guys, memasuki sektor ketiga akhir menjelang sektor ke-12 alias di tikungan ke-14. Tikungan hairpin sebelum backstride. Lagi dan lagi Fabio Quartararo sudah mulai menempelkan, sudah mulai menampakkan beberapa bagian dari motornya untuk menyusul Rizrio. Memasuki braking zone tikungan terakhir. Kita oper ke gear 1 agar memiliki braking atau engine brake yang sangat kuat. Oh, nyaris saja Fabio Quartararo menabrak kita dengan sangat-sangat ngeri. Untung saja Rizrio tidak sampai terpental waktu di tikungan terakhir tadi. So, manuver dari Fabio Quartararo untuk menyerang Rizrio. Lap kedua kita masuki saat ini di first corner. Masih Fabio Quartararo belakang kita dan Luca Marini ketiga, Miguel 4 dan Ogura kelima di G6, Binder 7 dan Alex Rins di posisi ke-8. Kita akan mencoba memaksimalkan lagi potensi dari Yamaha YZR M1 untuk bertarung di barisan depan. Apalagi saat ini kita bakal terus meraih kemenangan sedari awal balapan ini sampai nanti seri Valencia, karena hal ini sangat-sangatlah penting sekali untuk kejuaraan di musim ini, untuk kita mengamankan posisi puncak klasemen. Tikungan 6, exit corner lagi dan gap dengan Fabio Quartararo 0,3. Kita itu di Sepang memiliki titik kelemahan terutama di sektor 3 dan juga sektor keempat. Kita kurang kenceng di situ, maksudnya gue pribadi. Kemudian kalau di dua sektor awal, jujur gue paling seneng banget dan emang paling bisa kenceng di situ. Makanya tiap kita udah di sektor 2 itu biasa gapnya udah sekitar 0,5 atau mungkin 0,4. Tapi kapan masuk di sektor 3, sektor keempat, maka jaraknya bakal langsung tipis lagi cuy. Oke, tikungan 12, entry corner. Disinilah momen kita terjatuh waktu balapan sprint karena saking memaksakan diri mengambil krep bagian dalam yang kita lupa bahwa krep bagian dalam di tikungan 13 itu sangatlah mengancam dan rawan ngebikin para pembalap kepental yang melewatinya. Backstride menuju braking zone tikungan terakhir. Oke, masih Fabio Quartararo di belakang kita. Apakah dia akan datang menyerang? Namun ternyata masih belum terjadi. Oke, Fabio Quartararo lagi dan lagi menampakkan dirinya untuk mengancam kita, memberikan sebuah tekanan atau pressure kepada Rizrio agar kita memiliki tingkat konsentrasi yang mulai melemah. Tapi itu enggak akan kita biarkan. Kembali Fabio Quartararo datang menyerang. Kita berikan dulu. Kita ambil alih lagi di tikungan kedua, finally, dan kali ini side by side dengan Fabio Quartararo. Kita ambilin sideline lagi, YZR M1 jago di tikungan, kita geber lagi dan kini Ducati terpaksa tertunda untuk mengambil alih posisi pertama. Karena sekarang Fabio Quartararo datang menyerang, namun dia melebar sehingga bisa kita manfaatkan dengan sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Siapa sangka kita mampu menjegal Fabio Quartararo hingga sekarang di lap ketiga. Namun apakah bakal bertahan hingga nanti di akhir balapan? Sebenarnya kalau ngomongin soal lap time, jujur lap time kita kurang kenceng nih di balapan kali ini. Karena di daftar atau di leaderboardnya itu Fabio Quartararo lah yang menjadi fastest lap of the race, yang otomatis dia bakal memiliki peluang untuk ngejar kita cuy, untuk ngalahin kita di balapan kali ini.
Tapi ya apakah itu bakal bisa terrealisasikan jika dia nggak mampu menyerang kita? Nah, kita yang memiliki lap time cukup lambat daripada si Fabio Quartararo, kita memiliki skill khusus itu cukup berani. Kita mudah nekat aja untuk bisa ngalahin si Fabio Quartararo. Karena kalau kita punya lap time kencang, kalau nggak nekat juga percuma sih. Oke guys, memasuki sektor keempat awal, yakni di tikungan ke-14. Bersiap-siap menuju last corner setelah melewati lurusan ini, atau biasa yang kita sebut dengan istilah backstride. Here we go. Masih Quartararo di belakang kita dengan kiri yang rapat. Apakah dia bakal menyerang ini? Oke, hati-hati guys. Tikungan ke 15. Mantap. Gak ada salah dari Quartararo. Jadi aman. Dan sekarang menuju finish line untuk lap ketiga. Masih Quartararo di belakang kita. Masih Fabio datang menyerang. Braking zone tikungan pertama. Masuk perlahan. Kita ambil inside line cukup lebar. Kembali ke racing line. Tikungan kedua, inilah dia, 1 lap setengah lagi yang harus bisa kita selesaikan untuk bertahan dari ancaman-ancaman rival di belakang. Pokoknya kita pastikan di main race event Sepang ini, kita pastikan kita akan meraih kemenangan. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita bakal berusaha menjaga. Karena tinggal 1 race lagi, maka persaingan di MotoGP 24 karir season ke-9 akan segera selesai atau segera usai. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan sebuah kesempatan. Inilah dia, tikungan ke-9 berada di depan kita. Kita coba light braking sembari berusaha menjauhkan jarak dengan Fabio Quartararo. Oke, tikungan ke-10 KLIA corner. Tikungan ke-11 masuk perlahan. Here we go. Sektor ketiga sudah kita masuki separuh. Tinggal sedikit lagi maka akan masuk di sektor keempat, lap keempat ini. Dan satu peringatan kita dapetin dari MotoGP Steward. Tumben sekali kita ngedapetin 1 poin peringatan dari MotoGP Steward. Lap keempat akan segera berakhir. Masuki last corner, masuk perlahan. Hingga sekarang yang keluar balapan adalah Marc Marquez seorang. Guys, kali ini lap terakhir akan segera kita masuki. Lap kelima, final lap Malaysian Grand Prix Sepang Circuit. Light braking from race di tikungan pertama. Masuk perlahan. Kini Fabio Quartararo datang menyerang cukup agresif sehingga Rizrio terpaksa cukup mental. Kita lawan dengan cara yang sama. Pokoknya harus ngelakuin balasan yang setimpal. Tidak boleh tidak. Luar biasa. Serangan dari Fabio Quartararo pun bisa kita tangkis di sektor 1 di 4 sektor awal ini. Oke, inside line bagus sekali, sangat-sangat cantik, super pas di racing line. Dan saat ini 2 kali peringatan kita dapetin dari MotoGP Steward. Gak masalah, masih ada 3 bar lagi yang kosong. Yang penting kita nggak masukin lagi peringatan di situ. Dan Fabio Quartararo datang mendekati Rizrio bersama Luca Marini. Fabio Quartararo datang menyerang dari inside line dan kini Yamaha YZR-M1 terpaksa untuk tertahan di tempat kedua. Entry corner, hard braking from race di tikungan ke-9 blok pas Fabio Quartararo. Finally, akhirnya kita mampu mengalahkan Fabio Quartararo meskipun baru sementara waktu. MotoGP Sepang menyisakan 2 sektor lagi, namun serangan dari Fabio Quartararo masih mampu dilancarkan sehingga sekarang kita sangat kesulitan. Hati-hati, dan inilah dia 1 sektor yang kita bisa kencang. Kita overtaking Fabio Quartararo dari inside line di tikungan 13 dan tikungan ke-14. Last sektor kita masuki sektor keempat MotoGP Sepang. Lap kelima akan segera usai, namun Fabio Quartararo datang menyerang. Kita beri ruang dulu, kita beri dia sebuah jebakan dan dia termakan jebakan kita. Kita ambil inside lah, kita block pass dan exit corner menuju garis finish. Crossing the line, YZR-M1 mampu mengalahkan Ducati di last sektor MotoGP Sepang.
Puas banget asli, ini benar-benar puas banget battle di GP Sepang kali ini. Momen-momen detik akhir yang sangat mendebarkan. Awalnya gue ngerasa kayak ya udahlah, kita ya udah kalah nggak apa-apa dari si Fabio Quartararo, masih ada last race yang mungkin kita butuh keajaiban juga, tapi ternyata kita masih mampu untuk menghadapi serangan dari Fabio Quartararo yang sangat intens sekali, dan alhasil di last corner kita berikan Quartararo jebakan dan dia termakan jebakan tersebut. Marquez Rins not complete. Oke, di klasemen kita masih ada jarak 6 poin yang harus kita kejar, dan besok kita harus totalitas banget, kita harus main habis-habisan di Valencia GP bagaimanapun caranya. Yang penting kita nggak sampai dikasih hukuman long lap penalty. Pokoknya kita bakal full power, full gas di race berikutnya. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 24 karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.